Halo semuanya, selamat datang kembali dalam tayangan Kasisma, karya siswa Dwisma dalam tayangan official Dwisma YouTube channel. Nah, kali ini kita kedatangan kembali seorang alumni nih. Kali ini alumninya bernama Kak Rahini. Iya. Oke, Kak Rahini, selamat datang kembali di SMA Negeri 2 Mengui. Bagaimana rasanya kembali ke sekolah ini setelah sekian lama? Jadi kayak flashback gitu, lihat momen-momen dulu. Udah lebih bagus sih sekolahnya. Lebih bagus lagi sekarang ya. Iya. Oke, Kak Rahini coba perkenalkan diri dulu deh. Nama lengkapnya, terus sekarang kuliah di mana, dulu kelas apa? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niluh Putus Setia Rahini. Biasa dipanggil Rahini. Jadi sekarang kebetulan sedang berkuliah di Universitas Udayana. Dulu saya itu kelas IPS 2. IPS 2. Terus Rahini sekarang kuliah di Udayana, jurusan apa nih? Sekarang ngambil jurusan Ekonomi Pembangunan. Ekonomi Pembangunan. Oh, jadi nyambung ya, IPS ke Ekonomi Pembangunan Iya, gitu ya. kebetulan emang udah kayak ya udahlah dari Pengennya dulu ke sana. ngambil, Oh iya. Terus Rahini itu tahun berapa berarti tamatnya jadinya? 2019 tamat. 2019 tahun. Oh, berarti baru tahun kemarin ya, 2 tahun lalu ya berarti ya. Oke. Angkatan 15. Angkatan 15. Dulu Rahini ini juga nggak sih OSIS juga atau gimana? Ya dulu jadi waktu jadi baru masuk itu ikut OSIS, kebetulan 2 periode dipercaya sebagai sekretaris. Wih, di sekretaris nih, OSIS ya, Purna juga akhirnya ya. Nah, terus sekarang kita undang ke sini karena kita pengen tahu nih, karena ada banyak sekali alumni-alumni SMA 2 Mengui yang rupa-rupanya banyak bergerak di bidang berusaha, banyak banget bergerak di bidang yang membuka bisnis dan sebagainya. Ini yang bikin kami tertarik untuk mengetahui apa sih kiat-kiatnya, kayak gimana sih kesulitannya, karena banyak sekali adik-adiknya nih yang sekarang masih bingung mau kemana dan mau ngapain. Nah, sekarang Rahini sendiri kuliah toh atau kerja juga? Kalau saya pribadi itu kuliah tentunya sama nyambilin usaha small business sih. Oke, apa nih bisnisnya nih sekarang nih? Sebenarnya bisnisnya udah lama sih ya, udah lama dari SMA. udah tak Oh, dari kerjain SMA, kan. oke. Tapi tak kembangin lagi karena pas masuk jurusan ekonomi juga tak kembangin, itu bisnisnya bergerak di bidang hadiah-hadiah gitu sih, Bu, hadiah unik Gift gitu ya, hampers ya, kayak Iya, hampers. sejenis itu. Apa aja nih isinya tuh hadiahnya tuh? Maksudnya apakah hadiah-hadiah kemasannya atau ada bunganya atau apanya nih? Untuk hadiah sendiri kita udah banyak beberapa produk sih. Jadi kayak buket itu ada buket bunga, buket snack. Yang Oh, baru iya. ini kemarin buket uang, ada juga buket uang loh. Sebentar, ada yang tertarik punya uang banyak, mungkin bisa dibawa ke arah ini dibuatin buket. Oke, Iya. terus ada frame juga gitu. Frame? Kayak Oh, iya, foto gitu lah dia. ada nggak contoh produknya nih? Ada. Ada apa? Coba bahas ini deh, sistem produksi ini sini. Ya, ini ya. Oke, tolong dibukakan supaya kita bisa lihat apa sih yang dikerjain sama Kak Rahini nih. Apa nama tokonya nih? Namanya Flow Project. Flow Project. Nanti kita lihat di Instagramnya Instagramnya. boleh cek ya. Boleh banget. Oke. Wow, oke. Ini nanti mau tak antar. Oh, ini yang mau kalian. Oke, kan buat kita. Enggak, ternyata salah. Next ya. Next. Oke, ternyata Terus? seperti ini. Kamera 2 bisa lihat ya. Nah, seperti ini bentuknya. Oke, ini kalau yang kayak gini berapaan nih ininya? Apa namanya, Biasanya harganya? kalau yang ini itu untuk harga. Untuk ingat ya. Untuk harga itu biasanya tak berendol 55.000. 55.000 udah dapat yang sebagus ini loh, bagus banget nih. Karena buat kalian yang low budget bisa banget menghubungi ke arah ini karena nanti bakal disesuaikan sama budgetnya. Apalagi kan anak remaja nih, nggak mungkin uang banyak kalau nggak ngasih mungkin hadiah. banyak uangnya kecuali anak sultan mungkin. Terus Ini juga ada frame. Ini yang baru kita kayak new product gitu sih. Oh gitu, lucu ya. Oke, bisa lihat sama kamera 2 nih. Lucu banget, ditempelin sama fotonya ya. Terus udah gitu ada bunga-bunga keringnya. Ini dibuat Iya. sendiri semua? Iya, Mas. Oh, oke. Nah, Flow Project ini sendiri sebenarnya sudah berapa lama berarti dari SMA? Dari SMA kelas berapa? Sebenarnya itu dari 2016. 2016. Sekitar SMP. Masih SMP. Iya. Lama ya ternyata ya. Iseng sih dulu kayak ya udah sekedar aja deh coba-coba, karena dulu tuh sebenarnya gini, ada masalah di mana kan teman-teman ulang tahun nih, sedangkan kondisi nggak punya uang banyak gitu. Oh iya, terus jadi akhirnya? kepikiran untuk daripada beli kan lumayan nih, kenapa nggak buat aja gitu. Awalnya buat sendiri. Iseng gitu kan. Terus Ternyata setelah itu banyak teman-teman yang kayak buatin dong, order dong gitu. Ya udah, jadi berjalan sampai sekarang. keterusan. Nah, jadi awalnya biasanya dari iseng dulu, awalnya buat kepentingan diri sendiri dulu. Iya. Akhirnya lama kelamaan lanjut karena banyak yang suka gitu ya.
Masih ingat nggak ini waktu awal bikin itu berapa orderan waktu pertama kali akhirnya oke nih open PO nih silahkan siapa yang mau order berapa orderan waktu itu terus bikinnya apa aja waktu itu Kalau dulu berarti sekitar 2016 hampir 5 tahun ya. 5 tahun yang lalu Itu pertama tuh iseng buat masih zamannya paper flower. paper flower yang bentuknya dari kertas ya Iya bunga. dulu. Oh iya Dulu oke. itu orderan tuh lumayan sih, nggak inget ya pastinya, cuman pokoknya dapat uang itu selama 1 kali gini beberapa bulan 600.000. Wow, waktu itu Iya waktu itu sudah mahal sekali itu. Sebenarnya sudah banyak sekali Banyak waktu itu banget uang itu waktu ya. itu. Apalagi waktu itu kayaknya belum begitu hype ya orang-orang punya florist kayaknya ya, belum begitu heboh kayak sekarang ya. Nah, terus waktu itu kan memulai usahanya dari yang ini banget ya, yang simple banget. Nah, terus orang tua gimana responnya waktu itu ngeliat kamu mulai ngerjain hal kayak gitu? Jujur bersyukur banget sih Bu, karena kan orang tua tuh dari awal sampai sekarang selalu dukung apapun yang tak kerjain gitu. Oh gitu. Jadi- Nggak ditanyain misalnya kamu sekolah aja deh yang bener. Kenapa kok masih isi usaha-usaha apa segala macam gitu? Nggak gitu. sih. Oh, nggak Didukung gitu. banget, jadi kayak bahkan kalau orderan lagi membludak-bludaknya nih ya, dibantuin ngerjain, dibantuin nganter. Kalau lagi sekolah, lagi kuliah tuh dibantuin nganter. Oh, itu salah satu hal yang bikin semangat ya sebenarnya ya. Ketika orang tua mau mendukung dan mau bersemangat juga gitu ya, mengurusi usahanya kamu ya. Oke, Rahina sendiri datang dari keluarga yang bisa dikategorikan mampu atau apa gimana sih penghasilan orang tua apa segala macam? Kalau dari dulu itu berkecukupan sih Bu, keluarga saya kurang lebih nggak gitu ya, artinya standar. Dan itu bahkan sudah seperti itu pun masih tetap semangat ya untuk ini ya, untuk apa namanya untuk buka usaha gitu ya. Oh iya oke. Nah terus sekarang kalau waktu bikin pertama kali nih modalnya dari mana dulu nih awalnya? Kalau saya itu kan dulu kayak kalau kasih uang jajan suka nyisihin nih. Oh Jadi dari sana. Oh iya, artinya nggak ada sih yang dari orang tua spesial tuh nggak ada ya? Nggak. Pasti Pasti nyisihin sendiri. Oh iya, oke. Nah terus kalau dulu awalnya buat buket nih buat apa aja awalnya? Apakah hanya untuk ulang tahun aja atau yang mana lagi? Kalau dulu biasanya orang order itu banyak untuk ulang tahun sih. Ulang tahun. Tapi makin kesini banyak untuk yang wisuda, Ya graduation, wisuda ya itu sekarang banyak. ya. Oke. Sama hari-hari spesial tuh, biasanya kayak hari ibu Hari nih, Ibu, kemarin nih itu rame banget sih. Rame banget. Oke. Ini Flow Project ini udah punya offline store atau masih online aja? Untuk offline masih belum ada, tapi kita kayak ada apa sih namanya itu? Home store sih. Oh, home store artinya Jadi di kayak rumah bisa order juga ke rumah gitu artinya ya. Oke. Nah, dari usaha yang sudah kamu rintis hampir berapa tahun? 4 tahun jadinya anggaplah ya. Selama itu kesulitannya nih kita bicara nih. Yang mana nih yang paling bikin mau nangis, mau nyerah aja gitu? Yang mana? Untuk kesulitan selama udah berjalan ini, yang pertama pasti waktu sih Bu. Waktu, Jadi karena kan susah bagi ya? sambil sekolah, sambil kuliah, gitu, sambil ngerjain juga, gitu. Tugas yang lumayan numpuk, terus Iya, bener. deadline dari orderannya juga. Iya. Gitu. Waktu sih yang utama. Apalagi Terus, mepet-mepet ya orderannya, lumayan. H-1 atau H- berapa jam ya, tiba-tiba gitu. Terus? Kadang-kadang itu yang ada. Terus biasanya gini sih, di sistem pengiriman. Jadi dulu tuh sempat beberapa waktu ini ada orderan dari luar, dari Jakarta gitu kan. Oh, dari Jakarta, oke. Sempat. Itu permasalah di biaya pengiriman sih, karena emang belum ngerti banget gitu. Belum paham waktu itu Iya. ya. Terus akhirnya itu ketemu solusi nggak? Akhirnya untungnya yang order mau bayar ongkir yang lumayan sih. Oh iya, oke. Sekarang masih belajar bayar lagi. Artinya nggak pernah berhenti belajar ya. Sekarang kalau kita mau expand bisnis gitu ya ceritanya ya. Nah sekarang Rahini kalau sudah lagi bikin orderan nih, modal dasar nih, modal basic banget, apa yang harus dimiliki oleh seseorang yang mau terjun di dunia hampers kayak gini? Yang pertama sih selalu mau mencoba hal baru sih. Iya benar, karena kayaknya ini tren juga ya. Iya, Dulu kayaknya bunga doang, lama-lama nambah jadi ada snacknya, lama-lama ada duit ya. Jadi makin lama kayaknya bukan makin mundur ya, makin maju terus ya. Apalagi selain itu? Abis itu kreativitas, tapi itu bisa kita asah selalu sih kreativitas itu. Sama jangan pernah menyerah. Iya itu sih intinya ya. Kamu selama 4 tahun ini ada nggak sih momen yang benar-benar kayak udah deh kayaknya nggak di sini,
udah finish gitu? Jujur kalau untuk yang ini nggak pernah sih. Nah, Kayak itu suka aja bedanya. gitu. Nah, itu things you love. Mungkin Iya. karena kamu mencintai hal itu. Jadi kayaknya sesusah apapun nggak pengen berhenti gitu ya. Itu mungkin hal yang kita perlu garis bawahi bahwa buat teman-teman di rumah yang pengen mulai sebuah usaha, kayaknya harus mulai dari usaha yang kita cintai dulu. Jadi bukan berarti nggak susah ya, susah tapi tidak ingin berhenti gitu ya. Nah sekarang Rahini ini kan usaha yang sudah dirintis lama. Itu berasa nggak sih lama ngerintisnya? Apa kayak udah baru kemarin sore? Nggak kerasa. Nggak berasa ya? Ya Mungkin oke. karena emang suka sama apa sih kerajinan gitu. Jadi nggak menikmati kerasa. ya, enjoy. Nah terus apa namanya untuk kedepannya pengen expand nggak sih bisnisnya? Mau digedein segede apa sih bisnis ini? Pengen banget sih, paling nggak punya toko. Punya offline store, habis apa lagi? Terus selain untuk perkembangan di usahanya juga pengen untuk ngerekrut orang, bantu ekonomi orang Iya, gitu. wow, itu tuh salah satu hal yang perlu kita ingat bahwa kalau ketika Anda memilih karir sebagai seorang entrepreneur, maka akan terbuka sekali peluang untuk mengangkat derajat orang lain, artinya membuat mereka punya pekerjaan, membuka peluang kerja buat orang lain juga gitu ya artinya. Nah, Rahini sekarang ngambil kuliahnya apa tadi? Bisnis Ekonomi pembangunan. ekonomi pembangunan. Nah, itu memang karena akan mengembangkan bisnis atau karena apa? Sebenarnya kan daftar milih jurusan ekonomi karena emang dari dulu dari SMP itu udah mikir ambil IPS, habis itu nyari ekonomi. Kayak emang udah terplanning aja pengen itu. Oh, jadi sebenarnya nggak ada kaitan sama ini juga, tapi pada akhirnya ngebantu ya, ngebantu ke sini gitu Lumayan ya. gitu. Karena ketemu waktu SMA tuh kan temen yang punya usaha tuh Nggak hampir banyak ada, ya, oh dikit iya iya banget iya. gitu. Terus masuk kuliah, Ketemunya banyak. Iya, benar. Itu kebuka lagi pikirannya, oh ya harus dikembangin lagi. Iya benar, artinya Raini setuju nggak bahwa kalau orang kuliah itu bukan hanya untuk gelar, tapi juga untuk relasi. Setuju Iya banget nggak sih, sih? kita penting banget untuk nyari relasi. Relasi, karena pada akhirnya ketika sudah ketemu dengan tujuan jurusan, Anda akan ketemu sama teman-teman yang satu pemikiran, sehingga hanya relasinya makin berkembang banyak, dan pada akhirnya itu ngebantu juga bisnisnya Rahini sendiri. Sekarang kliennya ada berapa nih? Ada nggak yang reguler gitu? Tiap hari ibu pasti pesan atau apa? Ada sih biasanya yang kayak tiap momen-momen tuh dia pasti ngechat, pasti ngorder Pasti gitu. ngorder. Lumayan sih beberapa gitu. Oke, nah sekarang pesan nih Rahini tolong dong di-share gimana sih pesan-pesannya untuk adik-adik yang sekarang lagi galau mau kuliah kemana, terus atau yang lagi mau memulai usaha apa? Oh iya. Pertama pesan buat yang masih galau ya milih jurusan atau mau kuliah di mana, ikuti kata hati kalian, pilih sesuatu yang emang kalian suka, banyak browsing juga, cari apa sih yang sebenarnya cocok untuk kalian, untuk bakatnya kalian gitu, karena sama kayak di ibunya bilang, jangan cuma nyari gelar gitu, cari pengalaman yang lebih banyak, cari relasi juga. Benar. Terus untuk yang mau Mulai buka usaha nih, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah menyerah, karena kalau kita mungkin banyak usaha pasti akan ada hasil. Terus selalu berdoa dan minta restu sama orang tua, karena itu kunci banget sih. Kunci banget ya, kalau sudah orang tua udah oke tuh kayaknya lancar jaya gitu ya. Oke, nanti kita akan berkunjung ke tempatnya Kak Rahini untuk ngelihat kayak gimana sih caranya, prosesnya buat, kemudian apa aja barang-barangnya. Karena akan lebih seru kalau nanti kelihatan tuh dalam footage yang berikutnya setelah dari wawancara ini. Kita akan lihat kayak gimana Kak Rahini kerja, terima orderan, kemudian mulai kerjain buket-buketnya. Oke, makasih banyak Kak Rahini, terima kasih banyak sudah berbagi sama kita. Mudah-mudahan usahanya lancar terus, sukses terus, dan nanti mungkin bisa kembali lagi sama Dua Mengui untuk memberikan sesuatu lagi yang lainnya Ya, untuk astaga. alma maternya. Oke, itu dia wawancara kita dengan Kak Rahini yang membidangi di dunia florist dan hampers, yaitu hadiah-hadiah untuk apapun keperluan kalian. Nanti bisa kalian kunjungi di IG-nya ya, IG-nya langsung. Jadi siapa tahu kalian ada yang pengen, ada yang perlu, atau ada yang mau belajar gimana caranya ya, bisa jadi kayak gitu. Oke, kita ketemu lagi dalam tayangan Kesma berikutnya. Bye. Nah, sekarang saya sudah berada di rumah Kak Rahini untuk melihat proses pembuatan buketnya. Selamat siang, Kak. Di sini saya mau
lewat. Lewat. Nah, sekarang saya sudah berada di rumah Kak Raini untuk melihat proses pembuatan buket bunganya. Sing bukan bunga, sing.